Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hebat Masa Surba, kembali lagi di kanal YouTube MTS Surya Buana bersama Bu Zitna dalam pelajaran Matematika kelas 7. Pada hari ini kita akan membahas materi perpangkatan pada bilangan bulat. Nah, apa sih perpangkatan itu? Perpangkatan adalah perkalian berulang. Seperti yang pernah Ibu jelaskan di pertemuan lalu, jika perkalian itu adalah penjumlahan berulang, maka perpangkatan adalah perkalian berulang. Contohnya di sini adalah 5 pangkat 3. Nah, di sini 5 ini disebut dengan bilangan pokok, sedangkan 3 ini dia disebut dengan pangkat. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan bahwa perpangkatan adalah perkalian berulang. Anak-anak bisa melihat bahwa di sini 5 dipangkatkan 3. Artinya bahwa 5 ini dikalikan sebanyak 3 kali. Berarti artinya 5 pangkat 3 sama dengan 5 kali 5 kali 5. Selanjutnya kita membahas tentang sifat-sifat perpangkatan bilangan. Sifat perkalian bilangan berpangkat ini adalah sifat pertama dari perpangkatan bilangan. Contohnya, di sini ada 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Ibu tadi sudah menjelaskan bahwa perpangkatan adalah perkalian berulang. Jadi di sini 5 pangkat 2 kita tuliskan sebagai perkalian 5 dikali 5. Kemudian 5 pangkat 3 kita tuliskan sebagai 5 kali 5 kali 5. Nah, karena dalam perkalian ini dia juga terdapat sifat asosiatif, maka bisa dituliskan seperti ini. Jadi 5 kali 5 dikali dengan 5 kali 5 kali 5 bisa ditulis seperti ini, bisa kalian lihat. Nah, kita lihat di sini, ternyata ada 5 dikali 5 dikali 5 kali 5 kali 5, ternyata 5 ini dikalikan sebanyak 5 kali. Nah, padahal tadi kan perpangkatan adalah perkalian berulang. Karena dikalikan sebanyak 5 kali, maka artinya 5 ini dia adalah pangkat 5. Artinya ketika 5 kali 2 dikali 5 pangkat 3, maka hasilnya adalah 5 pangkat 5. Dari sini anak-anak bisa melihat bahwa ternyata ketika ada bilangan yang dipangkatkan, kemudian dia dikali dengan bilangan yang dipangkatkan lagi dengan syarat bahwa bilangan pokoknya sama, artinya pangkatnya bisa dijumlahkan. Akhirnya, ini akan sama saja dengan ketika A pangkat M dikali A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Anak-anak bisa melihat ketika di sini 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3, maka hasilnya sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 5 pangkat 5. Tapi di sini ada syarat bahwa untuk pangkatnya ini, 2, 3 seperti ini, dia adalah bilangan bulat positif. Dan untuk bilangan pokoknya adalah bilangan bulat. Artinya, bahwa bisa saja bilangan bulat ini dia bisa nilainya positif, bisa nilainya negatif. Sifat yang kedua adalah sifat pembagian bilangan berpangkat. Contohnya di sini ada 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4. Nah, untuk membuktikan bagaimana sih sifat pembagian itu, maka kita jabarkan dulu. 5 pangkat 6 berarti kita mengalikan 5 kali 5 kali 5 ini sebanyak 6 kali. Sedangkan yang 5 pangkat 4 berarti 5 dikali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Tandanya ini tetap ya pembagian karena ini adalah sifat pembagian. Kemudian, kalian bisa melihat ternyata ketika 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4 hasilnya di sini adalah 5 kali 5. Artinya 5 ini dikalikan sebanyak 2 kali, maka hasilnya adalah 5 pangkat 2. Kalau kita lihat, kalau kita teliti, ternyata 5 pangkat 6 ketika dibagi 5 pangkat 4, hasilnya 5 pangkat 2. Berarti artinya ketika bilangan pokok ini yang berpangkat dibagi dengan bilangan yang berpangkat juga dengan syarat bilangan pokoknya sama, maka artinya pangkatnya itu dikurangi, atau kita bisa menuliskan bahwa di sini 5 pangkat 2 diperoleh dari 5 pangkat 6 dikurangi 4. Bagaimana bisa begitu? Ternyata di sini ada suatu sifat.
ketika A pangkat M dibagi A pangkat N, maka pasti dia untuk perhitungannya sama dengan A pangkat M dikurangi N. Syaratnya, untuk pangkat-pangkat ini dia adalah bilangan bulat positif. Dan ada syarat lagi bahwa untuk pangkat yang di depan atau pangkat yang M ini dia nilainya lebih besar daripada pangkat yang satunya. Dan syaratnya untuk A ini adalah bilangan bulat dan dia nilainya tidak boleh sama dengan 0. Sifat yang ketiga adalah sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Artinya, ketika ada suatu bilangan yang sudah berpangkat, akan dipangkatkan lagi. Bagaimana ya kita bisa menyelesaikannya? Nah, kita lihat dulu. Jika kita melihat ini adalah dipangkatkan 3, artinya bahwa yang di dalam kurung ini dia dikalikan sebanyak 3 kali. Kita bisa menuliskan di sini, berarti 2 pangkat 2 dia dikalikan sebanyak 3 kali. Kalian bisa melihat di sini. Nah, kalau sudah, kita bisa menuliskan, kita menjabarkan lagi, 2 pangkat 2 artinya adalah 2 dikali 2, sebanyak 2 kali. Masing-masing kita tuliskan seperti ini sama. Nah, padahal kan tadi Ibu sudah pernah mencontohkan bahwa ketika yang di dalam kurung dikalikan yang di dalam kurung seperti ini, dia bisa dituliskan jadi 1, seperti ini. Nah, anak-anak bisa melihat ternyata ketika kita menghitung 2-nya ini dikalikan sampai berapa kali ya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya, kita bisa menuliskan bahwa hasilnya adalah 2 pangkat 6. Kalau kita lihat lagi, ternyata 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, hasilnya adalah 2 pangkat 6. Artinya, dari mana 6 ini diperoleh? Kalau kita melihat ternyata dari hasil 2 dikalikan 3. Artinya, ketika ada 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, maka pangkatnya ini dikalikan. Makanya ketemu nilainya 2 pangkat 6. Nah, seperti ini. Anak-anak bisa melihat. Nah, ternyata di suatu sifatnya ketika A pangkat M dipangkatkan N, maka hasilnya A pangkat M dikali N. Syaratnya untuk A, M, dan N ini dia adalah bilangan bulat. Artinya dia bisa nilainya positif, dia bisa nilainya negatif. Seperti itu. Sifat selanjutnya adalah sifat perpangkatan pada perkalian. Anak-anak bisa melihat di sini dalam kurung ada perkalian 2 dikali 3. Tetapi 2 dikali 3 ini dia dipangkatkan 2. Nah, kita bisa menjabarkan seperti perpangkatan tadi. Kita menuliskan ternyata 2 kali 3 dikalikan sebanyak 2 kali. Jadi 2 kali 3 dikali 2 kali 3. Nah, kan Ibu sudah pernah menjelaskan bahwa di perkalian terdapat sifat asosiatif. Maka kita bisa menuliskan perkaliannya seperti ini. 2 dikali 2, dan yang 3 juga dikali 3. Sama-sama yang nilainya sama dikelompokkan. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita tulis dalam perpangkatan ketika 2 dikali 2, maka artinya 2 pangkat 2. Dan 3 dikali 3 karena dikalikan sebanyak 2 kali artinya 3 pangkat 2. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ketika 2 kali 3 dipangkatkan 2, bisa ditulis dalam bentuk 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, ini adalah sifatnya. Jadi ketika A dikali B pangkat M, maka bisa dituliskan sebagai A pangkat M dikali B pangkat M. Syaratnya adalah A dan B yang di dalam kurung ini dia adalah bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif. Nah, Ibu sudah pernah bilang seperti sebelumnya bahwa bilangan bulat ini dia bisa saja negatif, bisa saja positif. Nah, sifat selanjutnya adalah sifat perpangkatan pada pembagian. Kalau tadi membahas tentang perkalian, ini tentang pembagian. Di sini Ibu menuliskan contohnya adalah 3 dibagi 4, tapi dia dipangkatkan 3. Bagaimana ya menyelesaikannya? Nah, sebenarnya 3 bagi 4 ini bisa dituliskan dalam bentuk pecahan. Jadinya 3 per 4, lalu dia dipangkatkan 3. Nah, karena ini dia pangkat 3, artinya 3 per 4 ini dikalikan dengan 3 per 4 sebanyak 3 kali. Seperti sifat perpangkatan sebelumnya.
Nah, selanjutnya, seperti yang kalian ingat dalam perkalian pecahan, ketika ada pecahan dikalikan pecahan, maka artinya cara menyelesaikannya adalah pembilang dikali pembilang dikali pembilang. Maka bisa ditulis seperti ini, 3 kali 3 kali 3. Dan yang penyebut pun juga sama, dikali dengan penyebut. Maka bisa dituliskan sebagai 4 kali 4 kali 4. Nah, sampai dari sini, kalau kalian bisa mengamati, karena 3 ini dikalikan 3 sebanyak 3 kali, artinya kita bisa menuliskan dalam bentuk pangkat, artinya adalah 3 pangkat 3. Sedangkan 4 dikali 4 kan sebanyak 3 kali, maka artinya 4 pangkat 3. Nah, Ibu tadi bilang bahwa dalam bentuk pecahan atau per ini sama saja sebagai pembagian. Kita bisa menuliskan dalam bentuk lain, artinya ketika 3 bagi 4 dipangkatkan 3, bisa dituliskan sebagai 3 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 3. Nah, ini anak-anak bisa melihat bahwa dalam sifatnya ketika A dibagi B pangkat M, artinya, atau nilainya akan sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Syaratnya adalah A dan B ini bilangan bulat, dan syaratnya adalah B tidak boleh sama dengan 0. Mengapa B tidak boleh sama dengan 0? Karena dalam suatu pecahan di bawah ini, ketika dia dibagi 0, maka dia tidak ada nilainya, tidak terdefinisi. Dan syaratnya adalah M, dia bilangan bulat positif. Seperti itu. Untuk materi selanjutnya adalah perpangkatan bilangan bulat negatif. Kalau tadi contoh-contoh yang Ibu berikan adalah pangkatnya untuk bilangan bulat positif, kita akan belajar tentang perpangkatan bilangan bulat negatif. Bagaimana sih jika ketika 2 dipangkatkan negatif 1, 2 dipangkatkan negatif 2, akankah nilainya sama seperti kita mengerjakan yang bilangan bulat positif? Nah, di sini anak-anak bisa melihat. Nah, bisa dilihat polanya. Ini Ibu beri yang di atas ini, anak-anak bisa memperhatikan. Di sini ada 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1. Anak-anak bisa melihat bahwa hasilnya adalah bilangan bulat positif. Artinya dia tidak dalam bentuk pecahan, tidak dalam bentuk desimal. Nah, kemudian ada 2 pangkat 0, dia hasilnya 1. Nah, di sini anak-anak bisa melihat bahwa 2 pangkat 1 hasilnya adalah 1/2. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 1/4. 2 pangkat negatif 3 hasilnya adalah 1/8. 2 pangkat negatif 4 hasilnya adalah 1/16. Nah, uniknya di sini, kalian bisa mengamati, di sini ada 2 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Nah, Ibu ingin menjelaskan bahwa berapapun bilangan pokok, berapapun nilainya untuk bilangan pokok, walaupun ini misalkan diganti 3 pangkat 0 ataupun 4 pangkat 0, dia tetap hasilnya 1. Jadi ada suatu sifat ketika A pangkat 0, dia akan sama dengan 1. Syaratnya A ini dia tidak boleh sama dengan 0. Seperti itu. Jadi berapapun nilainya A, dia bilangan bulat ataupun pecahan, ketika dia dipangkatkan 0 maka hasilnya 1. Nah, dari pola yang tadi, kita merujuk ke yang bilangan pangkat negatif. Jadi ketika ada 2 pangkat negatif 1, hasilnya adalah 1/2. Anak-anak bisa memperhatikan bahwa ketika suatu bilangan dipangkatkan negatif, maka hasilnya adalah pecahan. Bagaimana bisa ketika kita lihat seperti ini? Nah, ternyata 2 ini dia sama saja dengan 2 pangkat 1. Ketika 4, dia 2 pangkat 2. 8 ini 2 pangkat 3. 16 dari 2 pangkat 4. Ternyata dari 2 pangkat 1 bentuknya berubah menjadi 1/2 pangkat 1. Untuk 2 pangkat negatif 2, hasilnya adalah 1/2 pangkat 2. Dan seterusnya anak-anak bisa melihat. Nah, bagaimana Bu bisa berubah seperti ini? Nah, anak-anak bisa melihat bahwa ini ada suatu sifat. Jadi ketika A dipangkatkan bilangan bulat negatif, dia akan berubah menjadi pangkat positif, tapi bentuknya berbeda. Dia bentuknya menjadi pecahan, jadinya 1/A pangkat N. Nah, syaratnya tetap A ini tidak boleh sama dengan 0.
Karena dia nanti bentuknya pecahan, dia tidak mungkin bernilai 0 karena dia tidak terdefinisi. Kita ulang lagi di sini contohnya ada 2 pangkat negatif 1. Maka dia jadinya 1 per 2 pangkat 1 sesuai dengan sifatnya ini. Kemudian ada 2 pangkat negatif 2. Hasilnya kita mengikuti suatu sifat ini jadinya 1 per 2 pangkat 2. Untuk 2 pangkat negatif 3 hasilnya adalah 1 per 2 pangkat 3. Dan untuk 2 pangkat negatif 4 dia ketika diubah menjadi pangkat positif hasilnya adalah 1 per 2 pangkat 4. Terima kasih Sobat Hebat Masa Surba telah menyimak materi dari Ibu tentang perpangkatan bilangan bulat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Tetap bahagia, semangat, dan produktif aman COVID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.